warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Universitas Subang, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Bisnis semester 1. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Elsa Nursaibah A1B241002, Puspawati A1B241021, Elisiti A1B24070, Agnes Febri A1B240403, Anazriel A1B241016, Fajar Anugrah A1B240418. Pengertian transformasi digital bisnis. Transformasi digital bisnis adalah proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek operasional dan strategi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, serta memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Ini melibatkan perubahan cara perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, serta mengelola proses bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi digital seperti big data, cloud computing, otomatisasi, dan kecerdasan buatan seperti AI. Tujuan utama transformasi digital adalah untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih cepat, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta menciptakan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin terhubung dan cepat berubah. Faktor-faktor pendorong transformasi digital bisnis. Yang pertama, teknologi. Perkembangan teknologi seperti cloud computing, big data, kecerdasan buatan, Internet of Things, dan mobile computing memberikan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Contohnya, perusahaan e-commerce. Yang kedua, persaingan. Tekanan persaingan dari perusahaan digital dan tradisional yang telah menerapkan transformasi digital memaksa bisnis untuk beradaptasi dan meningkatkan kemampuan mereka. Contohnya, perusahaan penerbangan tradisional. Yang ketiga, pelanggan. Permintaan pelanggan yang semakin tinggi untuk pengalaman digital yang lebih baik seperti aksesibilitas, personalisasi, dan kecepatan. Contohnya, bank. Keempat, regulasi. Regulasi pemerintah yang mendorong adopsi teknologi digital seperti peraturan, privacy data, dan keamanan cyber juga mendorong bisnis untuk bertransformasi. Contohnya, perusahaan retail. Yang kelima, ekonomi. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan perubahan tren konsumen mendorong bisnis untuk mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan pendapatan. Contohnya, perusahaan manufaktur dapat menggunakan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya operasional. Lalu yang keenam, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin terhubung dengan internet dan perangkat mobile mendorong bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan gaya hidup dan preferensi pelanggan. Contohnya, perusahaan media harus beradaptasi dengan kebiasaan konsumen. Dampak positif transformasi digital bisnis. Yang pertama, akses informasi. Kemudahan akses informasi dari seluruh dunia melalui internet. Dengan internet, kita memiliki akses pengetahuan dari seluruh dunia. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas. Efisiensi dan produktivitas perusahaan melalui sistem manajemen dan analisis data ini juga memungkinkan bekerja dari jarak jauh, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam dunia kerja. Yang ketiga, inovasi dan kreasi, membuka pintu untuk inovasi dan kreativitas yang tak terbatas melalui aplikasi dan perangkat lunak baru. Yang keempat, koneksi. Media sosial dan platform komunikasi digital memungkinkan individu untuk tetap terhubung ke seluruh dunia. Selanjutnya, dampak negatif transformasi digital bisnis. 1. Kecanduan digital. Kecanduan ponsel, media sosial, dan permainan online telah menjadi masalah yang semakin serius. Ini dapat mengganggu produktivitas, tidur, dan kesehatan mental. Yang kedua, kekhawatiran privasi. Dengan meningkatnya penggunaan internet, privasi pribadi seringkali menjadi risiko. Data pribadi bisa disalahgunakan atau diakses tanpa izin, meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan data. Yang ketiga, pengangguran teknologi.
Meskipun transformasi digital menciptakan pekerjaan baru, tetapi juga mengancam pekerjaan tradisional. Otomatis dan kecerdasan buatan dapat menggantikan pekerja manusia dalam beberapa sektor. Yang keempat, penyebaran informasi palsu. Internet memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, termasuk informasi palsu atau hoax. Hal ini dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang berbasis pada fakta. Tantangan dalam implementasi transformasi digital bisnis. Ada 5 hal yang menjadi hambatan terbesar dalam melakukan transformasi digital. Pertama yaitu keamanan data dan ancaman cyber di Indonesia. Saat ini, banyak perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan cyber security secara serius. Padahal, menurut Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, serangan cyber di tahun 2020 kemarin naik sekitar 4 kali lipat dari biasanya dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Poin selanjutnya yaitu minimnya keahlian SDM digital di Indonesia. Menurut Workday, Digital Index sebanyak 68% perusahaan di ASEAN tidak memiliki pemahaman digital yang menyeluruh. Poin selanjutnya yaitu mencari mitra teknologi yang tepat. Agar dapat sukses bertransformasi ke ranah digital, sebuah perusahaan tidak hanya bisa melakukan digitalisasi internal saja, tetapi juga membutuhkan bantuan dari eksternal. Poin selanjutnya yaitu ketidakpastian lingkungan ekonomi. Seperti yang diumumkan Badan Pusat Statistik pada Q3 2020 kemarin, perekonomian di Indonesia masuk ke jurang resesi untuk pertama kalinya dalam 22 tahun ke belakang sebagai dampak dari COVID-19. Poin selanjutnya ada strategi implementasi transformasi digital bisnis. Berikut beberapa strategi yang terencana dan struktur yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan suatu perusahaan. 1. Analisis kebutuhan dan potensi teknologi. Perusahaan perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan dan potensi teknologi di dalam suatu organisasi. Hal ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas suatu perusahaan. Kedua, menentukan tujuan dan visi. Setiap transformasi digital harus dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas. Hal ini digunakan perusahaan untuk terlihat di masa depan dan bagaimana teknologi nanti dapat membantu mencapai visi tersebut. Ketiga, ada pengembangan rencana strategis. Rencana strategis harus mencangkup beberapa komponen penting, seperti pemimpin transformasi, investasi, KPI, dan peningkatan keterampilan. Lalu ada implementasi secara bertahap, dengan menguji coba untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Hal ini termasuk pengumpulan feedback dari pengaku kepentingan untuk memastikan bahwa transformasi berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Poin selanjutnya ada teknologi pendukung transformasi digital bisnis. Yang pertama, cloud computing. Cloud computing memungkinkan bisnis untuk mengakses dan menyimpan data secara aplikasi di internet, bukan di server fisik lokal. Keuntungannya pengurangan biaya infrastruktur, akses data yang lebih mudah, dan peningkatan kolaborasi melalui penyimpanan dan akses data yang terpusat. Kedua, ada big data dan analitik. Big data mengacu pada volume besar data yang dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media sosial, sensor, IoT, dan lainnya. Keuntungannya untuk pemahaman mendalam tentang perilaku pelanggan, optimasi, operasi, dan pengembangan produk yang lebih baik. Ketiga, ada kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. AI dan pembelajaran mesin memungkinkan untuk belajar dari data dan membuat keputusan berdasarkan pola yang teridentifikasi. Keuntungannya untuk otomatisasi tugas yang kompleks, peningkatan efisien operasional, dan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. Menghubungkan perangkat fisik ke internet, memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data yang real-time. Keuntungannya pemantauan dan pengendalian real-time, peningkatan efisiensi operasional, dan pengurangan biaya. Terakhir ada blockchain, yaitu teknologi yang mendasari cryptocurrency seperti Bitcoin, tetapi penerapannya jauh lebih luas. Keuntungannya transparansi dan keamanan yang lebih baik, pengurangan risiko fraud, dan peningkatan efisiensi transaksi. Evaluasi keberhasilan transformasi digital bisnis. Ini merupakan proses kontinu yang memungkinkan perusahaan untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Berikut ada beberapa aspek kunci dalam evaluasi keberhasilan transformasi digital. Yang pertama ada kerangka kerja evaluasi. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam evaluasi transformasi digital adalah GovTech Maturity Index.
Metode ini menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menilai kematangan digital suatu organisasi. Yang kedua, model 7S McKinsey. Model ini digunakan untuk mengevaluasi elemen-elemen penting dalam manajemen perubahan, termasuk strategi, struktur, sistem, nilai bersama, keterampilan, gaya, dan staf. 3. Faktor kesiapan. Termasuk di dalamnya terdapat visi strategis, penyelarasan strategi, budaya inovatif, kekayaan intelektual, dan kemampuan digital. Yang keempat, metode evaluasi. Bisa dengan dua cara. Yang pertama, survei dan wawancara. Itu arti. Yang kedua, dengan analisis data. Artinya, mengumpulkan dan menganalisis data kinerja sebelum dan sesudah implementasi teknologi untuk menilai dampak dari perubahan tersebut. Yang kelima, rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengembangkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan proses transformasi digital. Hal ini bisa meliputi peningkatan pelatihan keterampilan digital bagi karyawan atau penyesuaian strategi manajemen. Jadi kesimpulannya, transformasi digital bisnis adalah proses yang kompleks namun penting untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing.